Berikutnya pertanyaan A2. Tiga partikel bergerak membentuk lintasan melingkar dan tegak lurus terhadap medan magnetik seragam ditunjukkan pada gambar. Medan magnetik seragamnya arahnya adalah keluar bidang karena dia digambarkan pakai simbol dot atau titik. Jadi medan magnetiknya memiliki arah keluar bidang. Jika partikel tersebut memiliki massa dan bergerak dengan laju sama besar, oke, jadi untuk ketiga lintasan ini, yang merah, hijau, dan hitam, itu laju partikel sama besar. Maka tentukanlah partikel yang memiliki muatan terbesar hingga paling kecil. Oke, nah, kalau adik-adik punya medan magnetik, kemudian ada partikel bermuatan masuk ke dalam medan magnetik tersebut, maka partikel tersebut akan kena gaya magnetik yang adik-adik bisa hitung melalui Q, V, cross B. Nah, gaya magnetik ini, itu dia bekerja tegak lurus terhadap kecepatan, juga tegak lurus terhadap medan magnetik. Nah, bagian yang pertama ini, gaya magnetik bekerja tegak lurus terhadap kecepatan, itu mengakibatkan gaya magnetik mengubah arah gerak, tetapi tidak mengubah kelajuan. Oke, jadi magnitud dari kecepatan itu tidak berubah. Magnitud dari kecepatan itu yang kita kenal sebagai kelajuan. Jadi hanya arah kecepatan saja yang berubah, tapi magnitud dari kecepatan tidak berubah karena gaya magnetik bekerja tegak lurus terhadap kecepatan sehingga lintasannya akan melingkar akibatnya. Nah, lintasan melingkar ini bisa kita analisa secara kuantitatif karena gaya yang bekerja di partikel adalah Q V cross B, maka magnitud dari gaya magnetik itu adalah Q V B. Dan dia akan berfungsi sebagai gaya sentripetal, sehingga saya bisa tulis ini sebagai M V kuadrat per radius dari lintasan. Nah, dari sini saya bisa hitung, kalau begitu Q itu sama dengan MV per R dikali B. Nah, dari sini kita bisa tebak ketika partikel memasuki wilayah dengan medan magnetik seragam, kemudian dia mulai bergerak melingkar dengan jari-jari tertentu, kita bisa tebak berapa muatan dari partikel tersebut. Nah, kalau adik-adik lihat di hubungan ini, muatan, besar muatan, itu berbanding terbalik dengan radius lintasan melingkarnya. Jadi adik-adik bisa analisa dari sini, untuk mengetahui mana lintasan yang partikelnya itu memiliki muatan besar, adik-adik tinggal cek kelengkungan dari lintasan ini. Nah, kalau adik-adik bandingkan, kita bisa tulis dari gambar ini bahwa dari gambar kita bisa bilang bahwa radius lintasan pertama, oke, itu lebih kecil dari radius lintasan kedua. Adik-adik bisa lihat dari kelengkungannya. Dan radius lintasan 1 dan 2 itu lebih kecil dari radius lintasan ketiga. Nah, sehingga karena Q berbanding terbalik dengan R, maka adik-adik bisa tulis kalau begitu Q1 itu adalah partikel dengan muatan yang paling besar. Jadi Q1, muatan yang melalui lintasan 1 itu muatannya lebih besar dari, kita kasih nilai mutlak karena
bisa jadi muatannya positif atau negatif. Jadi ini kita kasih nilai mutlak. Jadi besar muatan di lintasan 1 itu lebih dari besar muatan di lintasan 2 dan lebih dari besar muatan di lintasan 3.